be strictly off limits to a Sprog, so Rather difficult. we don't need to see the farm. No. Kecurigaan Michael hilang, lalu dia pun pulang. Ketika Michael akan pergi, Pip pun datang mengejarnya, dan dia memohon kepadanya agar dia bisa dinaikkan pangkatnya di perusahaan wellness. Namun sayangnya dia ditolak mentah-mentah oleh kesombongan Michael itu. Oh, I would. It's just that. Oh, I didn't mean. No, of course he didn't. Okay. Yeah. Jamie berlanjut ke rumah sakit untuk memulai proses penyemaian. Namun kabar buruk datang, di mana perusahaan wellness mendadak membatalkan semuanya. Tentu dia sangat sedih, lalu ia menelpon Pip, di mana dia sedang bekerja sebagai administrator di kantor wellness. Bertepatan saat nelpon, Pip juga melihat Michael yang menumpahkan beberapa es krim ke atas kertas, dan membuat Pip curiga bahwa data Jamie kemungkinan besar terhapus secara tak sengaja. Sontak Pip pun langsung mendatangi Len demi membantu sahabatnya itu. Dia mencoba meyakinkannya bahwa kesalahan tak sengaja telah membatalkan penyemaian Jamie ini. Namun Len menjawabnya dengan marah, menuduh Pip telah menghina kinerja organisasinya. Me too. So as you can Mix up. yes, I'll look into it. Namun situasi meredam ketika Pip menunjukkan garis keturunan Jamie yang berpotensi dapat melahirkan bayi yang sangat sehat. Len hanya diam, lalu dia malah mengundang Pip ke acara pesta untuk berbicara sesuatu. Sementara itu di gudang, Alec menanyai Bobby tentang artikel koran yang dia bawa. Dia juga menanyakan asalnya dan bagaimana dia bisa bertahan dari virus yang menyerang sebelumnya. Bobby menolak untuk memberikan jawaban, namun Alec mengancam akan mengepor lehernya dan menanam bola bius yang akan melumpuhkannya jika tak menjawab. Namun ketika Alec benar-benar akan melubangi lehernya, dia teringat dengan wajah ibunya dan langsung menjauh ketakutan. Bobby bertanya apa yang terjadi pada keluarga Alec. Lalu Alec pun bercerita soal peristiwa yang menimpa ibunya 4 tahun yang lalu. Setelah wellness menyatakan bahwa seluruh pria di bumi punah, ibunya memberontak dan mengatakan bahwa masih ada pria di bumi ini. Dia malah diserang oleh wellness dan menuduhnya memiliki gangguan jiwa. Sebagai hukuman, wellness menanam bola kelereng ke otaknya, membuatnya lumpuh seumur hidup. Bobby menyela ucapannya dengan rasa kecewa, mengatakan bahwa hanya ibu Alec lah satu-satunya kunci, karena foto dan alamat ibunya di koran itu dulunya ia dapatkan dari temannya yang masih selamat. I guess I'll never know now, will I? Were you in quarantine? Oh, she wasn't. There are more of us. Jamie pergi ke ahli medis resmi perusahaan wellness untuk komplain mengapa dia ditolak. Sang dokter, yakni Dr. Harvey, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya telah menyetujui Jamie untuk tahap berikutnya. Namun entah apa yang terjadi, tahap penyemaian bayi ini tiba-tiba dibatalkan. Vulvas, what I know. Wait, no, your ovaries. Oh. What is it? You see, Jamie should. Sementara itu, Pip menghadiri undangan makan siang Len. Bukannya diberi penjelasan soal gagalnya tahap penyemaian ini, Len malah menghujatnya, lalu dia juga mengolok-ngoloknya. Sementara di sisi lain, Jamie pulang dengan kecewa. Alec mendadak datang lalu memberitahunya bahwa seorang pria yang mereka temukan berpotensi dapat membantu mereka. Jamie dengan cepat menjenguk pria itu sendirian, dan karena saking inginnya memiliki seorang anak, Jamie pun rela menggodanya dan berniat mengajaknya untuk genjot. Namun sayangnya Bobby tak tertarik padanya. Di tengah itu, Pip pun pulang dan mempergoki mereka. Pip marah menghujat Bobby karena telah menolak Jamie. Setelah di luar gudang, Jamie meluapkan amarahnya kepada Pip dan menyalahkannya. Tentunya Pip tak akan tinggal diam melihat kesedihan Jamie ini. Dia langsung bergegas mengambil wadah, memaksa Bobby untuk mengeluarkan spermanya. Pip berhasil mendapatkan sperma Bobby, lalu dia berikan kepada Jamie. Melihatnya, Jamie sangat bahagia, lalu dengan cepat mengambil alat suntik sapi untuk memasukkan sperma ke dalam rahimnya.
Sementara di malam yang sama, sosok wanita intel tak dikenal terlihat melakukan perjalanan. Terdapat sebuah identitas yang ia bawa, di mana memperlihatkan foto Bobby yang tertangkap kamera CCTV. Esok paginya mereka melakukan kegiatan seperti biasa. Namun, Pip kembali pergi ke gudang untuk menemui Bobby, lalu memaksanya untuk memberikan spermanya lagi. Pip hanya ingin memastikan bahwa sperma yang dipakai oleh Jamie itu cukup untuk membentuk seorang bayi. Sontak Bobby pun menolak, bertanya buat apa dia mengumpulkan sperma yang banyak-banyak. Namun Pip malah menghinanya, mengatakan bahwa hidup wanita akan lebih baik tanpa pria. Tentunya hal ini membuat Bobby juga marah, merasa bahwa kaumnya direndahkan. Saat kemudian Alec tiba dan memperingatkan Pip untuk memperlakukan Bobby secara lembut. Karena dia akan kerja, semua perawatan Alec pasrahkan kepada Pip. Di sini Pip siap memberikan fasilitas mandi hangat di rumahnya, namun dengan imbalan memberikan spermanya. Sementara itu, Jamie dan Alec pergi berbelanja ke toko. Di sana keduanya menyaksikan dua wanita yang bertengkar karena anak kecil. Terlihat bahwa wanita yang memiliki anak tak akan membiarkan anaknya disentuh oleh orang lain. Hal itu membuat penjaga toko sangat sedih, lalu curhat kepada mereka bahwa dia baru saja ditolak oleh Wellness. Sontak Jamie pun merasakan apa yang dia rasakan, membuatnya bertanya mengapa Wellness yang mengatur hak siapa yang pantas dan tidaknya memiliki seorang anak. Ketika akan pulang, Alec juga memborong beberapa minuman keras untuk menghentikan kecanduannya terhadap sabu. Yeah, they do. Right to decide who can and can't have kids. Oh, yes. Jamie, come to the... Sementara itu, Pip mengantar Bobby ke rumah dengan pengawasan ketat. Kondisinya terborgol, dan ketika mandi pun tak luput dari pengawasannya. Awalnya, Pip masih sok jual mahal. Namun setelah Bobby membuka semua pakaiannya, Pip pun mulai gatal karena tergoda oleh tubuh Bobby. Namun di sini ia masih bisa menahannya. Bobby pun keluar, memenuhi kesempatan untuk memberikan spermanya. Setelah Bobby dikembalikan ke gudang, Pip tanpa sepengetahuan Alec memberikan sperma secara diam-diam. Alec sempat curiga, lalu dia menghampiri Bobby dengan pakaian barunya. Alec membawakan roti dan satu kerat alkohol, berniat untuk mengajaknya berdamai. Sembari minum, mereka saling bertukar cerita, meyakini bahwa tujuan mereka adalah sama, yakni memberontak kepada organisasi Wellness. Ketika mereka berdua setengah teler, Alec kembali bertanya mengapa Bobby masih hidup, padahal informasi mengatakan bahwa virus ini sangat manjur untuk membunuh seorang pria. Bobby tak kunjung menjawabnya. Dia berkata bahwa Wellness tak sepenuhnya jujur. Bobby kemudian merayu Alec bahwa dengan melepaskan dirinya, maka mereka bisa menyerang Wellness bersama. Karena mabuk dan tergoda dengan Bobby, Alec pun menurutinya, lalu secara tak sadar melepas semua borgolnya. Dan setelah dia lepas, Bobby berpamitan bahwa dia akan bermain sejenak dan kembali tepat waktu. Alec pun percaya saja, dan dengan cepat Bobby kabur dari gudang. Wait, where are you going? Just gonna get some fresh air. You'll be back. Alex. Namun setelah menempuh perjalanan tak begitu panjang, cedera di kakinya menghambatnya dan Bobby pun terpaksa kembali ke gudang. Setelah sampai, Bobby pun diancam dengan pisau oleh Alec, menuduhnya bahwa ia akan kabur. Namun Bobby menenangkannya dengan menunjukkan sebuah kartu SIM milik temannya yang bernama Tommy yang mengklaim bahwa kartu itu dapat membawa mereka ke tempat di mana para penyintas yang selamat lainnya disimpan. Bobby mengaku bahwa dia dan Thomas terpisah di tengah jalan karena diburu oleh agen tak dikenal. Misinya sekarang adalah mencari Thomas, lalu pergi ke tempat yang aman bagi para pria. Di sini Bobby berharap jika Alec bisa membantunya. Di sisi lain, Jamie mulai menyuntikkan sperma Bobby. Namun di tengah dia melakukannya, Jamie teringat dengan wanita tua penjaga toko yang juga mengeluhkan ingin memiliki seorang anak. Pada malamnya, dia pun memutuskan untuk memberikan sebagian spermanya ke pemilik toko secara diam-diam melalui kotak belanja. Dan di sana, dia juga menulis alamatnya.
Sementara baginya, Pip semakin tertarik dengan Bobby. Lalu dia pergi ke gudang untuk memberikannya pakaian. Ternyata Bobby telah menatapnya dari awal sehingga membuatnya salting. Pip pun keluar dan menemui Jaime, berkata bahwa dia jijik dengan Bobby. Tak mungkin dia akan melakukan hubungan genjot dengan Bobby. Jaime menjawabnya dengan senyum, membuat Pip sadar bahwa kesempatan tak akan datang 2 kali. Pip pun kembali ke gudang dengan malu. Tak seperti yang ia bayangkan, Bobby malah merayunya dan hampir mengenjotnya. Namun kegiatan mereka tertunda karena kedatangan Alec, memberitahukan bahwa dia telah menemukan ponsel yang dapat mereka gunakan untuk membuka kartu SIM yang mereka temukan. Di sini Alec langsung mengusir Pip, menuduhnya bahwa dia berpotensi dapat membocorkan informasi ke Wellness. Pip pun pergi dengan marah. Sementara setelah kartu dipasang, SMS mendadak masuk yang bertuliskan race atau bangkit. Walaupun nomor masih tak dikenali, namun Bobby percaya bahwa ini adalah kode dari teman-teman prianya. Sementara itu, Pip yang sakit hati berangkat ke kantor Wellness untuk bekerja. Di sana dia terkejut setelah melihat penjaga toko yang ditanam pola bius di lehernya. Tampak juga cairan sperma ilegal yang dibawa oleh Len. Sontak Pip pun langsung menghubungi teman-teman di rumah, memberikan kode bahwa kelompok Wellness telah mencurigai keberadaan pria dan akan menyergap lokasi mereka. Semuanya pun bersembunyi dan menjauh dari lokasi kandang, termasuk Pip yang baru saja datang dan menyaksikan penggeledahan di rumah mereka. Di sini mereka mulai saling menyalahkan. Jamie mengaku bahwa dia telah membagikan sperma ke penjaga toko dengan alamat peternakannya. Tak taunya penjaga toko itu malah melaporkannya ke Wellness. Di sini Pip juga disalahkan karena dia berpotensi dapat membocorkan semuanya ke Wellness. Alec pun juga marah, menceritakan kejadian 4 tahun yang lalu yang memusnahkan umat pria. Almarhum Jackson merupakan adik Alec sekaligus suami Jaime yang telah memiliki 1 anak laki-laki. Saat peristiwa terjadi, putra Jaime meninggal dan Jackson mengalami batuk, sehingga Jaime pun terpaksa memanggil petugas karantina untuk membawa Jackson. Padahal saat itu Alec telah berjuang menyembunyikan para pria dari petugas karantina. Sekarang di sela mereka debat, telepon mendadak berdering. Lalu sosok pria tak dikenal menelpon dan memberikan koordinat lokasi. Mereka percaya bahwa kaum pria tak sepenuhnya punah dan sekarang mereka sedang bersembunyi. Namun dari kejauhan tampak agen wanita yang menyadap percakapan. Terlihat bahwa dia telah memantau Bobby sejak lama. 175. Poised. Stay safe. 2793 degrees. Tim pun pergi mencari mobil secara diam-diam, bergegas mencari ke lokasi yang telah diberikan. Setelah perjalanan tak begitu panjang, tim akhirnya sampai di lokasi dan menunggu di sana sampai 10 jam. Namun tanda-tanda sosok pria tak kunjung mereka temukan. Alec menjelaskan bahwa lokasi ini merupakan tempat dibakarnya ribuan pria untuk menahan wabah, termasuk adiknya yakni Jackson. Ini merupakan tempat yang mengerikan bagi mereka. Sesaat, Alec dan Bobby berpamit keluar sebentar untuk kencing. Ketika itu, Bobby kaget ketika melihat Alec yang kencing dengan berdiri. Dia curiga bahwa Alec adalah sosok pria, namun saat kemudian tanda laser mendadak terlihat, dan dengan cepat mereka pun kabur. Tembakan sniper terdengar, namun untungnya mereka selamat dan bergegas untuk menancap gas mobil. Tampak wanita itu membintik mereka dari kejauhan. Bukannya kabur, Pip yang mengemudikannya malah mengikuti rambu-rambu bundaran jalan, sehingga mereka hanya berputar-putar di sana. Begitupun agen itu, dia juga heran melihatnya. 1 tembakan terdengar, namun mereka berhasil mengambil jalan dan kabur. Namun dari kejauhan wanita itu hanya diam menatap mereka. Just standing there. You know her. Di sini Bobby menjelaskan bahwa wanita itu merupakan pemburu internasional yang 14 hari yang lalu telah membunuh temannya yakni Thomas.
Ternyata Thomas telah mati dan hanya meninggalkan kartu SIM yang kini mereka jadikan sebagai petunjuk. Berharap dia tak lagi mengejar, namun sesaat mobil pemburu kembali muncul. Apesnya mereka nyasar ke festival perayaan tahunan untuk memperingati hari menstruasi wanita. Saat masuk, mereka disambut oleh para pelayan wanita dan memaksa Bobby untuk bersembunyi. Kunci mobil disita dan mereka diwajibkan untuk keluar. Alec pun menutupi Bobby dengan selimutnya lalu mengatakan bahwa dia adalah neneknya. Salah satu pelayan sempat curiga melihat nenek Alec yang tampak bertubuh kekar, namun mereka dengan cepat pergi menjauh. Kebetulan mereka melihat badut dari kejauhan yang merupakan maskot dari festival ini. Ini adalah kesempatan tim untuk menyembunyikan Bobby di dalam kostum badut itu. I am sucking in. God, screw this up. Mooney is a hero. Di saat bersamaan, pemburu juga berkeliaran di dalam acara. Di sela keramaian, tim sempat berpencar. Alec melihat Len yang mengetuai acara ini, sementara Jamie dan Pip terpisah. Ketika itu, Jamie berhalusinasi soal suaminya, yakni Jackson. Sementara Pip kepergok bertemu dengan Michael, namun dia beralasan bahwa dia ditugaskan untuk menjadi petugas tenda. Ketika Pip akan melayani para gadis di tenda, pemburu melihatnya dan memaksanya untuk kabur. Pip pun menjauh dan secara tak sadar dia terjebak di tenda Len. Sementara itu Jamie mengejar bayangan Jackson dan terjebak di wahana kincir bersama seorang gadis kecil. Mereka berbincang-bincang, namun Jamie mendadak muntah yang menandakan bahwa dia hamil. Sementara itu Pip berbicara dengan Len, lalu dia bertanya tentang seorang pria yang Pip sembunyikan. Len merayu Pip dengan imbalan akan memaafkan teman-temannya dan memberinya kursi di petinggi kesehatan jika Pip mau menyerahkan pria itu. Fortuitous surprise. You have more responsibility at work, perhaps even. Your guest with me. Sementara itu, Alec dan Bobby bertemu dengan ibu Alec yang sedang menghadiri acara. Alec prihatin soal kelumpuhannya, namun sesaat kemudian pemburu mendadak muncul. Ibu Alec tampak juga mengenalnya, lalu membuka kostum badut itu, menyadari bahwa kaum pria masih hidup. Them for doing this to you. Ibunya pun histeris, namun dia tak bisa bicara karena lumpuh. Bobby kabur dengan kejaran pemburu itu, namun para gadis menghambatnya dengan menyuruh Bobby untuk menghibur mereka. Namun pengejaran tetap dilanjutkan, sehingga Bobby kabur dan tak sengaja memasuki wahana rumah kaca. Disusul dengan pemburu dan tim, mereka semua kebingungan berada di dalamnya. Tengah saling terbentur oleh kaca, Bobby tertangkap oleh pemburu dan disuntik dengan bius sebelum akhirnya dia dibawa. Sementara tim lainnya sibuk mencari jalan keluar. Pip menandai kaca dengan lipstik sehingga mereka bisa lolos keluar akhirnya. Ketika akan mengejar, Jamie melihat mobil pemburu, lalu dengan cepat menyelinap ke atasnya. Sementara Alec dan Pip harus menunggu pencucian sebelum mereka bisa mengejar target mereka. Jamie, what are you doing? It's for your own good. Get away from him, you bitch.